itu siapa yang bisa membawa kepada Allah? Yang tahu Allah hanya Allah, yang kenal pada Allah hanya Allah, yang bisa melihat Allah hanya Allah. Tapi kita di dunia ini disuruh bersahadat pada Allah tuh. Kan mustahil mata kamu, kan dikatakan kata dalam hadis Allah innakum ada lantaro robbakum harta tamutu. Tadi kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kamu mati. Maka inilah sesungguhnya. Maka itulah manusia karena merasa hidup, merasa wujud, merasa ada, sadar tidak sadar kita telah merampok hak rububiyah milik Allah wujud. Padahal kita ini ada yang diadakan oleh Dia yang ada sebelum adanya yang tidak ada gitu. Karena kata tidak ada itu tidak ada, yang ada itu kata ada. Sebenarnya kata tidak ada itu ada karena kata ada. Dan dia sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Nah ini harus dipahami oleh kita. Maka kita apapun tujuannya, maka perintah pada kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu bukan menyembah sebetulnya. Boleh dinyembah buat orang di syariat, jadi seolah-olah begitu. Makanya ibadah syariat mah adalah ibadah yang mutlak kesyirikan dari semua ya. Sering dikatakan siapa yang beribadah pada Tuhannya dengan syariat adalah menyembah kekosongan, hasilnya tidak ada gitu kan tadi. Dan siapa menyembah dengan torikot, dia adalah sudah menyembah tahu yang nama yang disembah. Siapa yang beribadah dengan hakikat sudah sampai kepada tujuan daripada ibadah. Siapa yang beribadah dengan ma'rifat sudah tidak lagi kata sampai menyampai gitu. Nah sekarang berarti dia sudah berjalan pada Tuhannya dengan Tuhannya. Lillah, billah tuh. Tapi bukan lil ilah gitu kan sahabat ya. Maka oleh karena itulah kita harus mengerti ada dua bagian diri yang dohir, ada diri bagian yang batin pada diri kita. Diri bagian yang dohir ini bukan diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, tetapi ya kembali diri kita yang dohir ini pun sebenarnya juga adalah untuk menunjukkan keberadaan Tuhan tadi semua. Bahwa dia itu dohir gitu kan tadi. Maka pada kesempatan ini mari kita terus belajar ya. Tadi maaf malam jadi sekarang ini Abah nggak pasti ya untuk setiap jam 8 dan setiap jam 6 sesuai dengan kondisi dan ada tidak adanya tamu tadi semua gitu. Maka marilah kita terus belajar memahami karena semakin mabuk kita di dunia ini, semakin tidak sadar, kita akan semakin tidak bahagia. Semakin mengeluh. Nah, sementara persoalannya di alam ini sudah berlaku ada 15 hukum Allah yang disebut hukum sunatullah tadi semua. Nah inilah yang manusia akhirnya adalah semakin jauh daripada Tuhannya, semakin inilah maka kenapa seolah-olah di dalam Al-Quran beda dengan Injil, Jabur, dan Toret lebih banyak disuruh kembali gitu. Seolah-olah layangannya kita ini udah terlalu jauh, udah terlalu tinggi, layangan sudah nggak sadar lagi sebenarnya ada yang narik, ada yang membelokkan ke kiri, ada yang ke kanan, gitu kan tadi semua. Nah ini kita ini udah layangan yang sudah lepas jauh, gitu kan tadi. Itulah selalu diundang oleh Allah untuk kembali tadi. Suruh tobat. Tobat itu tabayat tubuh taubatan. Kembali ibaratkan layangan. Ayo golong jiwamu itu kembali pada ruh. Ruh kembali kepada sir. Kepada Allah. Tadi semua. Supaya kamu berjalan di dunia ini. Dunia ini surga. Darajat gitu. Maka Tuan Sabdul Qadir menjelaskan. Abah sering ulang-ulang. Pal insanu ala nau'aini jismaniyun waruhaniyun. Al jismaniyun insanun amun waruhaniyun insanun khosun. Sesungguhnya adalah manusia ada dua bagian, adalah jasad, jasmani dan rohani. Jasmani adalah bagian yang umum, rohani adalah bagian yang khusus. Tuh, sebenar-benarnya diri kita itu yang rohani, bukan yang jasmani.
Tapi manusia yang tidak sadar terjebak pada jasmani. Padahal selama kita berada pada jasmani berarti kita yang wujud. Nah, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berilmu. Nah, disinilah persoalan. Ada syirik jali pada tubuh, ada syirik khofi pada hati, ada syirik syir pada ruh, sahabat. Dan memang Allah sudah menyampaikan kepada kita adalah dalam Al-Quran, watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Ada 4 qasam yang Allah bersumpah. Demi Allah, demi buah tin, wazaitun, demi buah zaitun, waturisin, demi bukit turisin, wahadal baladil amin, dan demi kota yang aman. Nah, ternyata yang 4 itu adalah tubuh kita sendiri. Watin adalah tubuh kita, wazaitun jantung kita, kolbu kita, tempat kita adalah berhubungan dengan apa namanya provider, nah, gitu. Adalah tempat napas, nupus tadi, tempat kesadaran. Maka betapa pentingnya napas ini, itulah semua sahabat dalam pelajaran kita adalah setiap hari adalah bagaimana menyadari napas masuk, napas keluar itu. Itulah sesungguhnya kita ini hidup dan mati. Pada saat napas keluar kita mati, napas masuk kita hidup, napas keluar kita mati, napas masuk. Sebenarnya kalau napas keluar kita tahan, hidungnya nggak boleh masuk, maka sebetulnya tubuhnya ini ngegeletak gitu kan tadi semua. Jadi 2 bagian ini ada pada jasad, ada yang disebut dengan darajat. Maka itu harus dipahami. Tadi dikatakan adalah dikatakan al-hikmatul jami'atu adalah ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajat ala salasati tabaqatin. Tuh. Jadi dalam tubuh itu disebut surga itu derajat. Ruh harus arif kembali pada Allah, tubuhnya adalah ada surga darajat. Maka dibagilah ada jannatul ma'wa untuk ruh jismani, ruh jisim, ruh yang paling luar. Ruh itu satu hanya pada kesadarannya. Jadi semua. Lalu ada disebut dengan ada mana? Fal awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Tuh. Itulah jannatul ma'wa, surga untuk jisim. Makanan yang enak, bidadari, dipan dari emas, sungai-sungai, rumahnya bagus, mobilnya bagus, gitu kan tadi. Nah, kemudian juga adalah halamannya luas, airnya mengalir, jannatin tajri min tahtiha, ikannya banyak, gitu kan tadi semua. Tapi itu harus dibangun juga dengan jannatun naim di hati. Banyak sekarang rumahnya bagus, tingkat bertingkat, mobilnya bagus, kolam renangnya bagus, tapi hatinya gelisah. Kenapa? Karena yang dibangunnya itu hasil nyuri, hasil korupsi, hasil ini. Berarti keindahan surga palsu kepada dia. Percuma, maka tidak sedikit sahabat orang bunuh diri di rumah mewah. Tidak sedikit orang menangis di rumah mewah. Karena rumah mewah yang dibangunnya itu bukan surga buat tubuhnya. Karena dia memaksakan diri. Hatinya sih tetap tidak akan surga. Maka Abah mengajak tadi. Buat apa memaksakan diri cari uang banyak-banyak untuk membangun tadi kalau dengan cara yang tidak benar. Karena tetap hatimu tidak akan bahagia, lelah, capek, gitu loh. Jadi harusnya darajat dirasakan jannatul ma'wa untuk ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani itu supaya kita kenikmatannya itu sampai kepada jannatul kurbah, wujuhu yauma idzin nadhirah. Maka pada saat kita sudah melihat Allah di paling dalam kita hari ini saat ini, maka dunia ini sudah tidak lagi menjadi gonjang-ganjing pada kita. Bahkan sebaliknya, dunia inilah yang pontang-panting pada kita. Karena dia juga milik Allah. Semua milik Allah itu wajib kembali pada Allah. Innalillah. Semuanya adalah dari Allah. Semuanya milik Allah. Wa inna, dan semuanya punya Allah, milik Allah. Ilaihi, kepada Allah lah harusnya roji'unnya dikembalikan. Maka seharusnya manusia ini adalah tempat lokomotif surga. Buat lokomotif mobil, kamu harusnya diikuti oleh mobil, oleh sawah, oleh kebun, oleh rumah.
oleh semua uang, dolar, euro, semua. Karena tubuhmu sekarang udah jadi khalifah di muka bumi ini. Sekarang kebalik. Gitu. Malah kamulah yang pontang-panting cari mobil, cari rumah, cari kebun, cari sawah, cari duit. Ini persoalan kamu sendiri. Kamu ada yang salah konsep gitu dari awal. Kan tadi semua. Bagaimanapun kamu ingin membahagiakan tubuhmu dengan cara itu. Tadi semua. Apakah Whitney Houston miskin? Kaya, tapi bunuh diri. Kenapa itu juga orang-orang itu dulu siapa anaknya Henry Ford juga bunuh diri. Padahal dia digeliputi harta. Terus itu karena tadi konsepnya salah gitu kan tadi. Jadi sisi lain kita butuhkan kemewahan, kebahagiaan, tapi juga di sisi lain hati-hati, hatimu juga butuh kebahagiaan tadi semua. Jadi rumah mewah tidak bisa tadi semua, tapi kalau seandainya sempurna, kalau seandainya tubuhmu, hatimu, atau jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah itu menyatu dalam satu tadi semua. Makanya sungguh hanya orang mabuk, kata Abah, orang sholat duha cari itu. Hanya orang mabuk, orang sholat tahajud cari itu. Hanya orang mabuk berzikir cari itu. Karena tadi berarti yang dia cari bukan Allah. Sementara dunia ini perwujudan Allah. Mana mau dia tunduk. Tadi semua. Inilah saya melihat banyak orang bahkan ustadz, kiai sama aja. Tujuannya salah. Itu kan tadi. Termasuk ustadz di depan saya ini. Tadi semua. Dikirnya, riadohnya, apa semua. Dari bukan Allah. Tetap aja yang sisi makhluknya yang kelihatan. Ini ya sahabat, mari kita. Maka pada pagi hari ini Abah ingin membahas lebih jauh bahwa sesungguhnya adalah kehidupan ini adalah sekolah buat jiwa, buat supaya sadar. Supaya kita tuh mengerti siapa diri kita tadi semua. Maka itulah Allah katakan setelah watini, wazaitun, waturisin, wahadal baladil amin. Baru kata Allah, karena harus diuji. Baru kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakanlah kita tuh dengan sumpah tadi Allah itu. Berarti kita harusnya itu adalah bagaimana menjadikan tubuh kita adalah watin, buah tin. Wazaitun, jantung kita buah zaitun. Waturisin, kesadaran adalah sudah sampai kesadaran Musa. Nah itu, kan Musa itu adalah kesadaran di langit, kesadaran ke-6. Harun di langit kesadaran ke-5. Idris kesadaran di langit ke-4. Sementara Ibrahim di kesadaran langit ke-7. Nah, itulah kesadaran Ibrahim disebutkan dengan Sidroh Al-Muntaha, kesadaran yang tertinggi. Nah, kalau sudah di situ, kamulah yang jadi lokomotif dunia ini. Kamulah titik epicentrum dunia ini. Kamulah penggerak dunia ini sebenarnya. Maka dunia ini jadi semua pontang-panting tadi semua. Karena semuanya adalah hanya kembali kepada Allah lewat dirimu. Itu semua ya. Pahami ya sahabat. Jadi maka summa rodadnahu asfala safilin, kemudian diturunkan ke tempat terendah dari zat ke sifat ke asma ke af'al. Lahirlah kita dalam dunia ini. Maka itulah kenapa pada saat kelahiran kita dari sejak ruh ditiupkan pada jasad, Allah selalu ingatkan kepada kita. Sampai sebelum ditiupkan ngobrol dulu panjang. Alastu birabbikum, dan kita menjawab qaulu bala syahidna. Allah khawatir. Nah itu kan bahasanya gitu. Dan ternyata ya Allah maha tahulah dengan segala ilmunya. Maka di ayat yang lain kenapa Allah ingatkan lagi. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakabah. Kembalikan pada penciptaan awal karena kamu supaya sadar bagaimana sih proses penciptaan dirimu itu. Nah itu. Supaya maka pada saat ruh ditiupkan satu hari Allah ingatkan ruh itu terus sedikit karena ruh itu hakikat dia, kan cipratan dari dia, si al-mu'min yang dia turunkan tadi
Dulu bumi dan langit dipisahkan, nah sekarang ini seolah-olah kamu bumi yang kecil dan bumi ini bumi yang besar. Gitu. Kitalah bumi yang kecil itu. Maka pada saat ngomong mati ya kiamat juga, karena ini bumi buat kita dari semuanya. Maka pada saat Allah ngomong bumi, ya selain bumi ini ya tubuh kita. Selain Allah, pada saat Allah ngomong langit, ya selain langit ini ya juga ruh kita. Allah ngomong dunia, ya tubuh kita. Ngomong akhirat, ya ruh kita. Sama, sebangun. Tadi semua. Maka itulah kenapa tubuh kita disebut alam sogir. Dan semua di luar kita alam kabir. Tadi semua. Itulah dikatakan, kenapa kita disuruh mi'raj? As-salat mi'rajul mu'minin. Si mukmin, si alam sogir, kembali kepada si mukmin alam kabir. Gitu. Al-mu'min miratul mu'min, karena kita ini udah ditiupkan dari diri dia, gitu kan tadi semua. Yang disebut dengan ruh, yang nanti menjadi jiwa, yang nanti menjadi kesadaran, tadi semua. Kan itu sebenarnya kisah Tuhan ini sederhana sebenarnya. Maka disinilah dunia ini menjadikan rumah sakit buat jiwa. Maka segala persoalan hidup ini adalah si jiwa yang sakit. Maka kenapa Quran menyebut kita nafs, jiwa. Allah menyebut, hadis menyebut kita jiwa dari semua. Padahal sebenar-benarnya jiwa itu adalah ruh sebenarnya. Maka sejak satu hari ditiupkan pada jasad, si ruh diingatkan tentang alastu birabbikum. Dan si ruh itu berdikir sendiri di dalam tubuh tadi semua. Pada saat kita dalam berjanji wasummiya fi sulbihi Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam zakarullahu walabbah tuh. Itu maksudnya. Di dalam sulbinya tuh, di ayahnya baginda Nabi itu apa namanya? Itu baginda Nabi itu ruhnya sudah zikir tuh. Wa zakarullah walabbah tadi semua. Tadi ditiupkan satu hari dia berzikir Allah Allah. 7 hari hak 40 hari, subhanallah, subhanallah. 3 bulan, alhamdulillah, alhamdulillah. 7 bulan sempurna dohir batin, Allahu Akbar. 9 bulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata ruh, sebelum lahir tuh, si bayi itu, la ilaha illallah, bergema. Maka itulah, dia adalah di dalam rahim ibu itu. Nah inilah yang kemudian dinodai oleh manusia dengan mengeluarkan di tempat yang salah lewat butun. Nah itulah yang menjadikan mulai masalah kehidupan. Tadi semua ya, semua ada tempatnya. Tadi semua ya. Nah, kemudian pada saat lahir itulah si bayi masih sadar dia tentang dirinya. Hali itu dari awal pun aku Allah sampai 7 tahun. Setelah itu kamu lupa menjadi manusia jasad. Pada saat 7 hari ada yang baca berjanji disambut sebagai Rasulullah. Aduh, marhaban ya nurul aini. Datang ke sudah jadi somad, jadi ujang, jadi mamad, lupa pada Allah dan Rasulnya. Padahal yang disambut itu Rasulullah. Tadi makanya kenapa potong rambut 7-nya, kemudian disambut tadi semua, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Coba kamu pikir, ngapain kamu baca itu pada saat kelahiran anakmu? Coba pernah nanya nggak kepada ulamamu, kok kenapa dibacaan itu? Itu kan tadi, karena yang datang itu Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah dalam dirimu ada Rasulullah. Ruh itu berarti ruh kita. Yang kemudian kita menjadi jasad. Peninglah kepala di dunia ini. Akhirnya punya bini pening. Gak punya bini pening. Punya anak pening. Punya cucu pening. Hidup pening. Mati pun takut pening. Terus mau apa panjenengan ini? Semua hidup ini. Tadi. Akhirnya nggak sedikit yang bunuh diri. Kan tadi semua. Padahal itu lebih pening lagi. Karena Abah menyaksikan satu arwah. Di depan itu Abah itu ada dulu 800 tahun yang lalu pernah gantung diri. Sampai hari ini menderita. Coba bayangkan. Karena kamu nggak ngerti. Maka jangan coba-coba bunuh diri ya. Tadi semua. Karena itu adalah orang yang putus asa dengan rahmat Allah. Hati-hati, bunuh diri itu berat.
membunuh dirimu itu karena Abah menyaksikan orang-orang yang tidak akhirnya terjebak di alam kegelapan yang ribuan tahun tadi semua karena mereka dulu pernah membunuh dirinya. Tadi semua ibaratkan bukunya belum kelar dia potong sendiri tadi semua. Akhirnya nah inilah acak-acakan lah ibaratkan komputer mah itu program dia sendiri. Ya, padahal kehidupan ini sebuah proses. Maka itulah harus diulang. Karena memang nggak pernah lulus. Lahir nggak lulus, lahirkan lagi. Nggak lulus, lahirkan lagi. Nggak sekolah kelas 5, nggak naik kelas, masukin lagi tahun depan. Cuma kalau sekolah, masa sampai kakek-kakek kelas 5. Tapi kalau kehidupan, ya tadi cangkangnya yang diganti. Wah ini, SIM card kan nggak pernah berubah. Kita ini wildanun mukhaladun. Kita ini ruh. Tadi semua. Maka kenapa kisah Ashabul Kahfi itu pemuda. 7 pemuda. Itulah 7 kesadaran yang ada pada dirimu. Yang terjebak di dalam guha tubuhmu itu. Tadi semua. Karena ngajinya keluar terus ya nggak paham-paham tadi semua ya. Inilah yang Syatoilah ingatkan sahabat tentang kesadaran ini. Maka kehidupan ini sekolah. Maka dalam sekolah ini adalah harus kita terus belajar. Maka kita harus paham tentang bahwa setiap orang yang kita temui pada dasarnya adalah guru. Apapun itu. Ya, setiap tempat yang kita datangi adalah kelas. Dimanapun itu. Maka belajarlah darinya. Itulah pada kesadaran nafsul mutmainnah itu. Pada kesadaran Idris itu darosa untuk kita belajar memahami. Kita paham, kita ini, oh dia tuh kenapa gagal. Ambil pelajaran. Jangan dulu kamu nunggu gagal dulu. Ambil pelajaran dari gagal. Oh dia sukses. Ambil pelajaran dari dia sukses. Oh dia itu sakit gara-gara gitu. Ambil pelajaran dari situ. Oh dia anaknya bisa jadi juara dunia. Tadi. Apa kamu kira anak itu... Tadi semua, kamulah tadi semua ya. Tetapi disinilah yang harus kita proses pelajaran. Maka kehidupan adalah proses belajar buat si jiwa. Tetapi bukan hanya untuk sukses kehidupan dunianya itu baik. Ruhnya juga harus kembali karena ini partner dohiron wabatinan. Karena jasad tanpa ruh juga nggak bisa apa-apa. Ruh tanpa jasad juga nggak bisa apa-apa. Maka hari inilah kita sedang live antara jasad dan ruh bareng. Pada saat kamu keluar, itu artinya bahwa kamu sudah pisah sama HP-nya. Jadi pada saat nanti kamu punya HP baru, dikembalikan lagi. Nah, manusia itu terus live, offline, online, offline, live, offline, nah gitu. Live, nggak live, masuk kubur, nggak live dulu tuh. Nggak, nunggu casing, ada semua. Kemudian live lagi, coba diulang. Cuma Al-Quran menjelaskan ada manusia dimatikan lagi kecil supaya nggak tahu apa yang sudah dilewatinya dulu. Ada lagi manusia dimatikan udah tua biar lupa juga masa-masa dulu. Biar nggak terjebak di dunia ini. Karena sekarang manusia ini justru ketakutan. Kalau orang sudah takut pasti dia sedang berpikir masa depan. Itu udah pasti. Karena Quran mengatakan begitu. Kalau orang itu sedih pasti sedang lihat masa lalu. Jadi di dunia ini hanya ada orang takut. Dan hanya orang tadi semua sedih. Yang sedih karena memori jiwa di masa lalu. Yang takut inilah. Maka hidup kita adalah tentang hari ini. Lihat kata Nabi Isa. Hidup ini hanya tentang hari ini. Inilah yang harus kita nikmati. Nah, setiap orang yang kita temui adalah guru. Setiap tempat yang kita ada adalah sekolah. Dan setiap kejadian adalah pembelajaran. Tadi semua. Ambil pelajaran. Tadi semua. Kita jadi Idris darosa. Tapi sayang sebelum kita tidak akan bisa menjadi Idris sebelum pada kesadaran Yusuf. Itu. Yusuf adalah selalu belajar untuk berkorban dalam hidup. Ya. Karena hidup sejatinya adalah sekolah tanpa libur. Jadi kehidupan ini sekolah tanpa libur. Itulah kenapa kata Nabi tadi mencari ilmu pun tadi ada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal minal mahdi ilal lahdi. Selama si SIM card itu ada pada HP, terus belajar supaya kamu ngerti bagaimana mengoperasikan si HP itu. Nah, ini kan sekarang pakai HP aja diuji oleh Allah dengan HP. Tangan nggak bisa buat fitnah, buat gibah, buat kirim berita jelek, saling menjelekkan. Nah, berarti kan
penggambaran manusia ini tidak bisa menggunakan jasadnya. Nabrak-nabrak gitu kan tadi. Akhirnya dia nggak sadar. Dengan gara-gara tangannya itu dia dibui gitu kan tadi. Undang-undang ITE gitu kan tadi. Padahal hanya gara-gara iseng mengupload video, tuh tangannya itu nggak bisa. Nah itulah HP sebetulnya. Maka tadi Tuhan mengajarkan lewat HP kepada kita bagaimana kita bijaksana menggunakan adalah medsos ini, gitu kan tadi semua. Hidup sejatinya adalah sekolah tanpa libur. Tiap hari kita ini belajar dari kehidupan, ya. Datang tanpa, dan kemudian datang ujian pun tanpa pemberitahuan. Kalau sekolah kan dikasih tahu minggu depan ujian. Kita lagi asik-asik pagi dengan Jamal dan Kamal Allah, tiba-tiba datang Kohar dan Jalal. Tuh, kata Allah, "His, tadi malam kamu saya kasih keindahan saya, semua kebaikan saya. Kamu kenali Jamal dan Kamalnya. Tapi pagi kata Allah, kamu harus kenal juga dengan Jalal dan Kohar." Tiba-tiba tetangga kamu ada marah-marah sama kamu pagi-pagi. Makanya tadi kata Abah, kalau kita sudah mengerti konsep kehidupan, oh pada saat datang yang marah, Allah sedang melatih sabar yuk pada saya. Tuh. Pada saat kamu lagi merencanakan untung ternyata rugi, Allah sedang melatih supaya saya lebih paham tentang kehidupan. Ya. Jadi kita harus terus belajar agar setiap langkah yang pernah membuat jatuh, kelak menjadi alasan untuk menjadi kita menjadi kuat dan bangkit sebetulnya. Jadi kejatuhan itu cara dia memberikan pengajaran supaya si jiwa itu kuat, sahabat. Dan sama saja pada saat anak kita divaksin A, vaksin B, vaksin C, dikasih penyakit itu. Apakah tujuannya untuk menyakiti? Kan tidak. Kenapa divaksin cacar? Supaya nanti ke depan nggak cacar lagi. Kenapa divaksin TBC? Supaya nanti nggak TBC lagi. Kenapa divaksin COVID? Kan yang kita ini kemarin divaksin COVID. Itu COVID yang dimasukkan ke tubuh. Supaya pada saat COVID, wah kata COVID di tubuh, gua udah siap. Gitu. Inilah kehidupan tiap hari. Dengan COVID, dengan apa, sebetulnya adalah kita sedang belajar memahami tentang kehidupan. Maka itulah saya toilah ingatkan, ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Kesungguhan terhadap apa yang telah dijamin, di samping melalaikan yang disuruh adalah terjadinya adalah kebutaan pandangan batin. Inilah manusia sekarang bersungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin, tetapi malah dia melalaikan, suruh kembali taba ya tubuh taubatan untuk ruhnya. Terjebak dengan kesibukan jasad dan semua. Itu. Nah inilah sahabat. Karena kehidupan ini adalah harus disadari adalah nafas. Jadi makanya Abah udah ajarkan ada nafas tanzih masuk ke dalam adalah tauhidkan semuanya sesungguhnya supaya. Tapi kemudian jangan Allah itu batin karena Allah itu dohir. Dan Allah juga awal. Ya, jadi bukan hanya Allah itu batin dan akhir awal. Tapi Allah juga dohir. Dan juga adalah akhir. Berarti kan kelihatan. Tuh. Maka disitulah ada tanzih, tasbih, napas. Kehidupan adalah adanya di nafas. Maka inilah tentang napas ya. Kalau dalam hikam itu adalah dijelaskan mamin nafasin tubdihi dari semua ya. Walahu qadarun pika adalah bahwa sesungguhnya adalah setiap helaan napas kita adalah merupakan ada takdir yang kita buat. Maka jangan sampai napas kita napas keluhan. Marilah kita bangun napas syukur. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau kalian mau apa aja yang diamalkan yang sudah Abah contohkan, ajarkan, bagaimana napas syukur. Ya. Setiap hari hanya kata Alhamdulillah. Kalau bisa Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa Alhamdulillah ala kulli hal? Ternyata sakit itu nggak buruk. Ternyata mati pun bukan musibah. Tadi semua. Kenapa Allah matikan? Wong tadi Abah aja pengen buru-buru ganti casing. Orang gigi udah ompong ini. Gigit petai udah susah. Mata sudah mulai rabun kacamata, telinganya juga udah mulai agak ini. Makanya itulah kenapa kullu nafsin da'iqah. Nafsun itu adalah mu'annas, da'iqah
daikun itu kan mudzakkar, maka Allah tidak menggunakan mudzakkar, maka diganti daikotun supaya muannas. Karena memang daikon mati itu nyicip dari HP, dari SIM card yang satu ke HP baru. Tapi hati-hati, HP barunya itu bisa lebih turun, itu disebut kena neraka, darajatnya turun gitu. Kemarin udah pakai HP bagus, Androidnya udah bagus, apa semua. Kan dipakainya tadi buat fitnah, buat ghibah, buat apa. Sama aja tubuh kita. Dipakai buat maksiat, buat ini, buat itu, buat benci, buat dendam. Ya ruhnya masuk ke tubuh yang lebih rendah. Tadi semua. Maka kalau ibaratkan burung, tadinya udah gacor dia. Harganya udah 500 juta. Tapi kemudian dia berhenti bunyi. Akhirnya besoknya dia masuk ke dalam burung lagi. Ke dalam tubuhnya yang dia nggak mau bunyi. Maka kalau menemukan burung yang nggak mau bunyi itu contohnya. Ya, maka bunyi burung pun ada yang gacor, ada yang nggak bunyi tadi semua. Ya, ada yang menyenangkan tuannya, ada yang menyebalkan tuannya. Tiap hari tuannya jengkel. Ini burung kerjanya cuma makan beol, makan beol, makan beol, bunyi nggak mau. Ini sama, manusia ini nggak sadar. Kamu sendiri punya burung marah, gitu kan tadi. Kasih makan, kasih apa, bersihin kandang aja kerjanya. Tadi coba. Ini karena manusia nggak pernah belajar. Tadi semua hayangnya, inginnya aja. Tapi apa yang kamu pahami tentang Tuhan itu sendiri? Tadi. Jadi kebenaran kehidupan, maka kita ini kesadaran itu ada pada napas. Napas masuk dan napas keluar. Jadi kehidupan adanya di napas, kebenaran adanya di rasa. Sementara ketenangan adanya di ruh, pengetahuan adanya di akal, kesadaran adanya di jiwa. Kesadaran adalah ilmu hikmah. Tadi semua. Maka tadi manusia yang sudah memahami tentang hidup ini, dia akan ngerti ilmu isyarah, ibarah, latoif, dan hakoid. Tadi semua. Memahami, sadar sepenuhnya. Dia karena sudah mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat dalam kehidupan ini, sahabat. Nah inilah bahwa yang harus dipahami oleh kita bahwa maka mari ya, dan jangan menunggu ya. Jadi napas adalah jembatan penghubung antara alam fana dan alam nyata. Alam fana yang masuk ke dalam ada at-tanjih. Alam nyata adalah at-tasbih yang keluar. Istinsar, kun fayakun. Semua. Tapi itu kalau seandainya fayakun akan menjadi baik kalau seandainya dibarengi napas syukur. Tadi semua syukur, maka tidak ada lagi lah. Maka pantas kata Allah, hanya sedikit orang, dari yang sedikit orang bersyukur, hanya sedikit orang yang benar-benar syukur. Tadi semua ya. Maka mari kita rubah. Jadi sesungguhnya kesulitan itu karena akibat kita sendiri. Kitalah yang menarik kesulitan dengan napas yang tidak bersyukur itu. Napas keluhan akan melahirkan keluhan, akan mendohirkan keluhan. Maka kata Abah, 99% apa yang kita alami pagi hari itu sebetulnya dari napas yang kau tarik dari kehidupan sebelumnya. Tadi semua. Sepertinya kayak kehidupan ini sedang membuat golong film setiap hari. Terus suka bahasa dicatat rokib atid. Ya itu. Itulah golongan film yang sedang dibuat. Baik dan buruk. Tercatat semua. Dan kemudian dipraktekkan oleh kita juga. Gitu kan tadi. Maka jangan ngeluh. Maka percuma ngeluh. Karena semuanya, segala yang datang pada kita adalah semuanya perbuatan kita. Tiada debt collector yang datang pada kita. Kecuali adalah dia nagih. Tadi semua. Karena berlaku di hukum alam, di hukum tarik-menarik, hukum tolak-menolak, hukum kesatuan, kemudian juga hukum tabur tuai, semuanya adalah you get, kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan. Jadi napas adalah jembatan antara penghubung antara alam dohir dan alam nyata dan alam fana. Alam fana masuk ke dalam, alam nyata pada saat napas keluar. Pada saat napas keluar ngebalik lagi, gitu kan tadi semua. Nah itulah. Fana itu adalah ada pada jasad dan nyata itu ada pada ruhmu. Jadi semua. Ketika napas itu kosong berarti terputus dengan alam nyata. Maka disitulah diajarkan bagaimana kita disuruh berzikir dengan jiwa. Selain zikir yang dikencangkan untuk menyadarkan telinga,
Maka ada zikir yang dengan jiwa. Wadkur robbaka hatta fi nafsika. Dan ingatlah Tuhanmu adalah wadkur robbak Tuhanmu fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dengan tadarru dengan tadi menghilangkan sebenarnya aku ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, tadi semua ilmu yang diberikan ilmu, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, sampailah sadari la maujudun bihaqillallah. Sadari kehadiran Rasulullah pada ruhmu itu, sadari kehadiran Allah pada hidupmu itu, tadi semua ya. Maka marilah biarlah dia diri yang dohir dan batin yang bersaksi, dan dia diri yang dohir dan batin yang disaksikan, dan dia pula diri dohir dan batin kita yang ikut menyaksikan. Dia melihat dia, menyaksikan dia, gitu. Sebenarnya kalau ngerti tadi semua ya. Jadi jasad adalah hanya penyerta bagi ruh, dan ruh nyata bagi jasad, dan sehingga jadi kesatuan yang sempurna disebut dengan manusia. Inilah diri dohir dan diri batin, sahabat. Maka tadi semua inilah, maka marilah berjalan. Tetapi persoalannya manusia adalah karena kembali begitu lahir itu kata Allah adalah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Tidak bisa summa ilahi turja'un selama kamu yang hidup. Maka konsepnya adalah tadi, karena Allah muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat kita, satu-satunya jalan itu adalah memfanakan diri, mematikan diri dari semua. Bagaimana memfanakan diri? Minimal enggak setiap saat, Abah sudah ajarkan tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul, ada bil guduwi wal asol, di waktu pagi dan petang. Sebelum tidur dan bangun tidur. Minimal itu saja dulu, 2 waktu. Bagaimana? Adalah dengan cara menahan nafas dari semua. Ya, supaya apa? Karena dikatakan Lailatul Qadar itu pada saat Lailatun itu ada qadar. Ada takdir yang kamu buat pada saat setiap kamu menahan nafas ada takdir. Kan tadi. Mamin nafasin tubdihi lahu qadarun fika. Tubdihi. Setiap napas itu ada takdir yang kau buat. Maka sekarang buatlah takdir. Maka tadi. Walaupun takdir itu ada takdir mu'alak, ada takdir mubarom. Sesungguhnya takdir itu bisa dirubah semuanya. Oleh dia itu. Bagaimana cara merubah oleh dia? Matikan dirimu. Tadi. Maka dalam hikmah yang kedua. Ada sawabikul himam. La tahrikul aswarul akdar. Tidak bisa oleh dirimu, tubuhmu. Bahkan untuk merubah segala pun. Bahkan ibadah dengan tubuhmu saja, kata Allah dalam Al-Quran, mustahil ke sorga. Seumpama mustahilnya adalah unta masuk ke lubang jarum. Bayangkan. Saking mustahilnya dengan tubuh ini. Kenapa mustahil? Karena Allah yang ada. Kamu tidak ada. Pada saat kamu ada, Allah tidak ada. Dan pada saat Allah tidak ada, bagaimana kau kembali pada Allah? Itulah mustahilnya seumpama jarum, gajah, atau kalau Quran menyebutnya adalah unta masuk ke lubang jarum. Nah, inilah yang harus dipahami. Tapi kita manusia karena yang ada adalah yang dohir, maka dikatakan mimma yadullu kala wujudi qahri subhana an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti adanya kemahakuasaannya, dia menghalangimu ya untuk melihat Allah dengan sesuatu yang tidak ada pada pada di sisinya. Karena segala yang di sisi Allah itu tidak ada, sahabat. Di sisi Allah kita ini nggak ada. Maka itulah dikatakan dalam hikam adalah kanallahu syai'ama wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu aku itu ada sendiri. Allah itu ada sendiri. Dan sekarang pun dia anteng sendiri. Sama seperti seorang dalang. Dia di rumahnya sendiri. Wayangnya di mana? Itu di peti, ditaruh di gudang. Nah dunia inilah peti gudang. Tadi ada wayang yang ditaruh, yang dimainkan, ada yang tadi. Maka nanti coba tanya sama dalang. Pasti dia punya 2 tim. Dia punya 2 set wayang. Yang satu dibawa untuk manggung, yang satu ditaruh di peti. Yang peti itu cadangan tadi semua. Nah itu kisah wayang itu bagus buat contoh walaupun nggak pas percis. Tapi kamu harus ngerti mana dalang, mana wayang tadi semua. Ya.
Nah, dibuat dalang, nggak pernah. Kamu tuh kan bareng sama dalang. Makan, ya kalau nggak digerakkan sama dalang ya wayang itu tidur aja. Kalau nggak dikasih makan sama dalang ya wayang itu tidur. Kisah makan ya dibuat kisah makan oleh dalang. Nah kan tadi sebetulnya dalam hadis kursi kata, hei manusia, sesungguhnya kamu itu adalah orang mati kecuali aku kasih hidup. Hei manusia, kamu itu sebetulnya orang lapar kecuali aku kasih makan. Hei manusia, sesungguhnya kamu itu telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Hei manusia, sesungguhnya kamu punya dosa kecuali orang yang aku ampuni. Itu dalang tuh ngomong ke wayang. Hei wayang, sebenarnya kamu tuh nggak bisa gerak kalau nggak gua gerakan. Hei wayang, sebetulnya kamu itu mati kalau nggak gua hidupkan. Hei wayang, sebetulnya kamu tuh nggak ada kalau nggak gua adakan. Maka di sisi dalang itu nggak pernah suka bawa-bawa wayang. Sendiri aja deh anteng. Maka pada saat wayang di peti, dalang mah makan di restoran, tidur di hotel. Wayang mah di peti aja. Tapi pada saat manggung kan dalang nggak kelihatan. Yang kelihatan wayang semua. Wah, jeng. Ya nggak? Coba pahami itu. Nah kita ini kayak merasa jeng kehidupan ini. Padahal dalang sedang main tadi semua. Ya garing. Inilah. Maka marilah kita harus pahami. Maka mimma yadullu kala wujudi kohrihi an hajabaka anhu mimma laisa bimaujudin ma'ah dari semua ya. Nah inilah maka sahabat tentang bagaimana adalah memahami ini tentang semua. Nah kemudian dalam perjalanan hidup kita sahabat, jangan pernah niat ingin membuktikan apapun pada manusia. Capek kita. Ya. Jangan cari ridho manusia. Jangan cari pengakuan manusia. Karena manusia yang lain itu sama dengan kita wayang juga dari semua. Disinilah kita harus paham dari semua. Jadi jangan pernah punya niat untuk membuktikan bahwa wah saya ini hebat, saya ini berilmu, saya ini nggak perlu tadi semua. Ya, karena pada dasarnya kalau udah manusia kecil dihina, besar dicurigai, salah dicaci, bahkan benar pun sekalipun kamu akan tetap digibahi, nggak ada benernya. Udah. Jadilah orang baik saja udahlah. Jadi, tapi jangan buang waktu untuk membuktikannya. Jadilah orang baik dan buktikan bahwa kita orang baik. Itu saja prinsip tadi semua. Terus buktikan saya orang baik. Bukan nggak usah teriak-teriak tadi semua. Jadi nggak usah kita membuktikan apapun. Saya ini orang bisa, ini orang soleh, saya ini orang alim. Nggak usah ngapain tadi semua ya. Jadi kita juga harus pahami antara hubungan wayang dengan dalang. Ya. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Ya. Aku bukan engkau, tapi engkau adalah aku. Ya. Nah, aku bukan engkau, namun engkau adalah aku. Antara aku dan engkau tiada pemisah, namun tiada pula penyatuan selain dalam cahayamu. Tuh. Jadi pahami itu bukan hulul, bukan ittihad, bukan. Nah, inilah yang harus dipahami juga dalam tauhid dari semua ya. Dan bukan yang suka komplain juga dengerin ceramah Abah seluruhnya. Jadi jangan pada satu sisi ceramah dia baru lihat gitu kan tadi semua ya. Aku tak nampak kala engkau tiada. Aku tampak kala engkau tiada. Aku ada pada saat engkau fana gitu. Aku ini nyata pada saat engkau mati. Jadi sok ayo mau gimana? Itulah yang kata Allah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri minal qaul bil gudui. Tahanlah napas. Karena takdir Allah ada pada napasmu itu. Tadi semua ya. Itulah yang dikatakan Nah, metodologinya silakan mau 21, nah itu. Makanya Lailatul Qadar tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29 dan cirinya kata ulama pada saat udara tidak berhembus tuh. Artinya kamu nahan nafas tadi semua tadi ngerti. Tadi at-tanzih at-tasbih semua ya. Jangan at-tanzih saja karena kamu kafir. Jangan at-tasbih saja karena kamu musyrik. Gabungkan. Ijtimakan dohiron wa batinan dikawinkan tadi semua. Aku tampak kalau engkau tiada, namun sirna kalau engkau hadir sepenuhnya tadi semua. Tiada aku selain engkau dan tiada engkau yang terpisah dari diriku. Aku adalah bayangan bahwa sirmu lenyap dalam kehadiranmu yang abadi dalam fana.
Aku tiada dalam bako, hanya engkau yang ada. Kanallahu syai'ama wa huwal ana ma'alaikan. Nah, dalam kehidupan semua, marilah kita belajar bersyukur. Ya. Jika air yang sedikit bisa menyelamatkanmu dari rasa haus, ya, maka tak perlu meminta air yang lebih banyak. Tadi semua yang mungkin akan membuatmu tenggelam. Ingat itu. Kalau rasa air sedikit sudah menghilangkan hausmu, kenapa harus minta samudra? Ini loh maka sekarang muncul. Air itu rahmat dan sekaligus. Kamu mendambakan air, tapi sekali datang tsunami, rombongan dia. Kamu mendambakan air, begitu datang air bandang, kamu teriak-teriak. Semua ya. Kamu semua nyari tanah, beli tanah. Tadi semua. Inilah tadi semua. Manusia dari tanah, yang dicari-cari tanah, yang diukur tanah, yang nggak sadar akan masuk ke dalam tanah, dan kadang-kadang mati oleh tanah ketimbun. Longsor. Inilah. Allahu Akbar. Belajarlah kita menerima cukup. Ya. Nah itulah kenapa Allah mengisahkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku ciptakan menangis dan ketawa. Aku menciptakan hidup dan mati. Aku menciptakan dunia dan akhirat. Dan aku menciptakan kaya dan cukup. Bukan miskin. Kalau seandainya air sedikit sudah bisa menghilangkan hausmu. Tadi semua. Ya. Nggak usah terus berharap bukan air yang besar. Karena kamu bisa tenggelam dengan air itu sahabat. Ya. Dan yang terakhir dari Abah, nafsu itu bukan musuh. Maka tadi karena nafsu amaroh, lawama, mulhima, mutmainah, tadi rodiyah, mardiyah, kamilah. Jadi jangan musuhi musuh. Karena nafsu juga Allah tadi semuanya. Didiklah nafsumu itu. Dia adalah bayang-bayang diri, ya, yang belum tersentuh cahaya Allah. Yang disebut nafsu itu adalah bayang-bayang Allah yang belum tersentuh cahaya Allah. Disebutlah nafsu. Nah tadi pada saat ruh ditiupkan, ruh pada saat ke mata disebut basor, ke telinga disebut sama, ke mulut disebut kalam, ke akal disebut ilmu, pada saat punya keinginan disebut nafsu, pada saat nafsunya baik mutmainah, pada nafsunya buruk amarah. Gitu. Tadi jadi nggak buruk. Jadi nafsu itu adalah bukan musuh sekali lagi. Bahkan kamu tidak bisa kembali pada Allah tanpa nafsu itu. Ya. Hawanya yang bahaya itu. Karena inilah yang harus dilawan, dididik oleh kita. Dia adalah bayang-bayang Tuhan yang belum tercerahkan tadi semua. Ya. Ia lahir dari kegelapan jiwa dan hanya hati yang tersucikan mampu menangkapnya. Tadi semua. Ya. Jadi disitulah hukum cahaya Newton berlaku. Siapa mendekati cahaya, dia akan didapatkan cahaya. Siapa menuju kegelapan, itulah kenapa. Wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sudah pasti untungnya yang mendekati cahaya. Sudah pasti menangnya yang mendekati, yang bersihkan jiwanya. Jadi jangan dimusuhi nafsu itu, ya. Jadi jalan sufi itu bukan untuk mematahkan nafsu, tapi untuk menuntunnya kembali kepada pelukan sang ruh yang mengenali Tuhannya. Karena Tuhan, ruh itu selalu pada, kalau SIM card itu selalu provider. Nah, tapi si casing HP selalu yang diingatnya itu udah bagaimana petenteng, mereka bisa nelpon, bisa nerima, bisa apa. Malah kita ini dikasih kantong, kasih ini, kasih warna pink, kasih apa semua. Tadi semua. Tapi pada saat, nah sekarang ini banyak manusia tidak punya kuota pada provider. Maka sekarang pada saat kamu jadi manusia-manusia yang tidak punya kuota, ayo deketilah hotspot. Carilah guru rohani yang bisa membimbingmu. Karena dia hotspot untukmu untuk belajar. Supaya engkau bisa mengerti siapa dirimu. Tadi semua. Jadi dalam sujud engkau tak sedang melawan, melainkan sedang melepas dunia. Saat kolbu bersinar adalah oleh cahayanya, nafsu pun tunduk, bukan karena takut, tapi karena ia telah mengenal Robnya. Jadi ingat, ada tubuh yang dipaksa pada karena tunduk, jangan takut neraka. Maka tadi hidup ini bukan dibangun dengan ketakutan, tapi dengan cinta.
Karena ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi datang pada Allah itu bukan dengan takut. Ya, bukan. Tapi dengan cinta. Karena kita asalnya dari cinta. Dari semua ya. Jangan perangi nafsu dengan amarah. Temani ia dengan sabar. Hingga ia luruh di dalam nur ilahi. Itu saja. Dengan apa? Zikrullah. Maka zikir ma'goflatin dengan la ilaha illallah. La ilaha. Itu. Zikir ma'yakdotin Allah. 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 Zikir khudurin. Dengan mulailah tekukan lidah. La sautin, la harfin. Sampailah muncul. Zikir ma'ghaibatin. Sampailah zikir ma'musyahadah. Kalau sudah kau saksikan Allah, maka tidak ada lagi yang menghalangi. Ya. Nah, yang harus terakhir dibangun oleh panjenengan adalah ya supaya tumbuh keyakinan pada Allah adalah ada 3 keyakinan yang minimal, ada 5 keyakinan yang harus kita tumbuhkan. Ya. Pertama adalah harus memiliki di hati ini keyakinan kita ini kepada Allah adalah harus semakin kuat. Ya. Ada 3 yang kita miliki di hati ini agar keyakinan kita adalah semakin kuat. Ya. Tumbuhkan keyakinan pada Allah. Yang pertama, yakin tidak ada satupun yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Sahabat. Yakin. Dan tidak ada satu kejadian pun yang buruk di hadapan kita. Itulah, kalaupun apapun yang kalian terima hari ini, barangkali lagi sedang tidak punya uang, sedang tidak ada pekerjaan, percayalah, dia sudah pilihkan yang terbaik untukmu hari ini. Apapun kondisimu, itu harus tumbuhkan. Ya, yakin tidak ada satupun yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Bayangkan, bahkan kalau kamu ngerti, kamu dicebok, dibajui, bahkan kamu adalah hidup untuk melihatmu dikasih penglihatan, pendengaran, berkala. Itulah kenapa Hikam mengatakan nikmatul ijad, nikmatul imdad. Semua. Bangun keyakinan. Jangan pernah mengeluh itu di situ. Tidak ada yang lebih sayang kepada diri saya kecuali Allah. Ingat itu. Maka ilahi anta maksudi waridhoka matlub itu di situ. Raditu billahi rabbah wabil Islam. Apapun kondisimu, ya Allah, sadari. Inilah posisi yang terbaik untukku. Walaupun yang terbaik untukku, belum tentu terbaik buat orang lain. Ya, pahami. Posisi yang paling, maka tabah, kalau hari ini kita sehat, itulah yang terbaik. Gunakan sehatmu. Kalau hari ini, kalaupun sakit, pasti sakit itu yang terbaik. Ada keselamatan di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Kalau hari ini kau hidup, percayalah hidupmu itu pasti lebih baik daripada mati. Tapi kalau hari ini pun mati, percayalah itu lebih baik daripada hidup. Itu harus dibangun keyakinannya pada kita dari semua. Kalau hari ini miskin, atau bahasa Quran nggak ada miskin, cukup. Sadarilah, cukup itulah yang terbaik untukmu. Kalau lebih sedikit udah judi online. Karena engkau juga tahu kesadaranmu. Engkau punya lebih sedikit aja udah sombong. Punya harta sedikit aja udah sombong. Kan intinya adalah bagi Tuhan itu yang dilihat jiwamu. Kalau kira-kira jiwamu adalah akan lebih buruk, maka Allah akan berikan kadar. Itulah tadi. Mamin nafasin tubdihi walahu qadarun pika, itu Allah kasih kadar. Sesuai dengan tingkatanmu, kemampuanmu, kekuatanmu. Tadi semua. Maka orang-orang yang diberikan harta banyak kayak Jack Ma, Tuhan tahu dia mampu membawanya. Tapi kan banyak orang Islam, kita baru duit sedikit aja dari bansos dipakai judi online. Ini kan kamu tahu sendiri kan, berarti kamu tuh nggak pantas kaya. Maka mari kayakan dirimu tadi semua. Jadilah orang kaya. Setiap hari itu bangun rasa kaya tadi semua. Ya. Maka ciri orang kaya selalu ada. Yadullah fawqa aydihim. Al yadul ulya khairun. Terus tadi semua. Maka kalau setiap ketemu dengan teman lagi nongkrong walaupun gak punya duit, tenang, saya ada duit. Wah gitu. Traktir orang. Padahal kamu juga pinjam misalnya gitu kan dari semua. Tujukan bahwa kamu itu
Inilah jiwa orang kaya itu selalu ingin saya siap, saya bisa, saya mampu. Itu loh. Ya, jadi sebenarnya saya ini orang susah, jadi aduh itulah. Maka Abah menyaksikan orang yang paling tidak hartanya makin sedikit adalah pada saat dia terus merasa miskin, ya. Jadi keyakinan yang ditumbuhkan yang pertama adalah yakini bahwa apapun keyakinan ya kepada Allah tumbuhkan semakin kuat, sahabat. Tidak ada yang menyayang. Walaqad karramna bani Adam. Kan Allah sudah berkata begitu. Walaqad karramna bani Adam. Aku telah memuliakan bani Adam. Berarti kalau begitu setiap hari kita ini sudah dipilihkan yang paling aman, yang paling baik sesuai dengan kadar kita. Ingat kadar kita, ya. Karena pada saat kakimu hanya bisa memikul 20 kilo, Allah tidak akan kasih 60 kilo. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha. Maka itulah dalam urusan rezeki kata Imam Ghazali, bukan teriak isinya. Tadi botolnya kamu segini, kesabarannya, keyakinannya dari semua teriak, ya Allah minta segini. Nah gitu. Maka sesungguhnya tumbuhkan, luaskan kesadarannya, luaskan kesabarannya, luaskan kekuatannya, sehingga isi itu otomatis sebenarnya. Ya, jadi sekarang orientasi. Yang kedua, yakin tidak ada satupun yang paling tahu tentang diri kita kecuali Allah. Ingat, bahkan istrimu, ibumu, bapakmu, siapapun, tiada yang lebih tahu tentang keadaanmu kecuali Allah. Maka jangan coba-coba nipu Allah. Karena dia tahu setiap helaan nafas, setiap gerak. Dan kemudahan, kesulitan yang sedang kau alami itu sebetulnya adalah kaulah yang menariknya. Semua. Ya. Yang ketiga, yakinlah tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kecuali Allah. Itu. Ya. Jadi sadari keyakinan yang terakhir adalah bagaimana selalu tumbuh keyakinan sebenar-benarnya dialah Allah adalah yang paling sayang pada diriku. Bahkan kalau kamu ngerti, kamu bukan hanya dicebokin, disuapin, dialah yang gosok gigi buat kamu sebenarnya. Dialah yang hidup pada diri kamu. Dialah yang memberikan kekuatan pada dirimu. Ya. Bahkan dialah yang merawat, yang mengurusmu setiap hari, setiap saat. Sambil kamu tumbuh berkembang, memahami tentang hakikat hidupmu itu sendiri, sahabat. Ya. Jadi itulah hikam mengajarkan kepada kita. Nah, dalam setiap pekerjaan jangan menunda, ya. Karena hidup kita ini dah sedang live bersama Allah tadi semua. Ya. Maka dikatakan oleh Syaikhul ihalatukal a'malu ala wujudi farogi min ru'unati nafsi. Menangguhkan amal demi menunggu waktu luang termasuk kebodohan. Ya, itu. Kemudian yang ingin Abah jelaskan adalah la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka bima siwaha falau arada lasta'malaka min ghairi ikhrajin. Jangan engkau meminta kepadanya untuk mengeluarkanmu dari suatu keadaan agar dia memperkerjakanmu dalam keadaan yang lain. Seandainya dia menghendakimu, niscaya dia akan benar-benar memperkerjakanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan itu. Itu sahabat. Pahami ini. Hikmah ini bagus. Tadi semua. Jangan meminta bagaimanapun keadaanmu hari ini. Kalau dia kehendaki sesungguhnya tanpa, maka itulah. Maka dalam hikmah adalah dalam ini adalah dikatakan adalah tolabuka minhu ittihamun lah wa tolabuka lahu ala ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Dari semua. Engkau meminta kepada Allah berarti menuduhnya. Semua. Engkau mencarinya menunjukkan kegaibanmu terhadap Allah. Ya. Tadi sementara engkau meminta kepada selain Allah itu menunjukkan sedikitnya rasa malu. Dari semua. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Wa talabuka min ghairihi liwujudika bu'dika anhu. Dan engkau mencari kepada selainnya adalah karena kejauhanmu darinya. Coba.
Inilah bagaimana kata Abah juga mengenali diri dari semua, menghadirkan Allah dalam setiap nafas kita. Mamin nafasin tubdihi illa walahu qadarun pika adalah yumdihi tadi semua. Ya. Karena kalau tidak begitu maka muncullah kesulitan-kesulitan pada diri kita. Latas tagrib wuku al akdari bidum fi hadidar painaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibunatiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia. Janganlah engkau mengalami kesukaran selama engkau ada manusia jasad. Begitu maksudnya. Tadi semua. Karena dunia ada tubuhmu. Tadi semua. Maka tumbuhlah kesulitan. Maka konsepnya dari awal adalah, marilah tadi arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu yang mengatur. Dalam hikmah yang keempat itu Sya'atullah mengatakan adalah arih nafsaka minat tadbir pamaqoma bihi ghairuka anka la takum bihi binafsika. Istirahatkan dirimu dari mengatur apa yang telah dilaksanakan oleh selainmu. Dari tidaklah perlu engkau laksanakan lagi. Karena itulah, karena manusia sok tahu, akhirnya tadi diingatkan ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Akhirnya kita mengejar yang dijamin, malah kita lupa pada tugas kita, sahabat. Nah, bagaimana menyatakan tadi ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu kana satunya Allah al-batin. Ada harawis ngadarkan adalah kaca pada jam jadi gelas kaca li'annahu kana satunya kaca adalah al-batin. Tadi watawa dan tugas si gelas kaca adalah wujuda kulla syai'in menghilangkan watawa wujuda kulla syai'in menghilangkan wujudnya. Aku bukan gelas kaca. Nah, inilah kesadaran. Sambung at-tasbih at-tansih. Jadi pada saat si gelas kaca ini mengembalikan sebenarnya aku kaca, dia adalah at-tansih. Maka tarik semuanya Allah. Aku kaca. Tapi kemudian jangan juga masuk ke dalam. Karena tadi man arafa Allah bi at-tansih faqad kafar. Kafirlah. Wa man arafa Allah bi at-tasbih faqad syaraka syirik. Wa man arafa Allah baina ijtima tadi semuanya jami bainahuma berarti maka itulah al-abid wal ma'bud wahid, sahabat. Disitulah kesadaran yang harus dibangun oleh kita, adalah kesadaran adalah kepada kita, ya. Dan itulah yang kemudian juga menjadikan terus persoalan kepada kita adalah, maka mari kita menyadari al-aqwanu adalah kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu duhurul haqi fihi paman ro'al kauna walam yashadu walam a'ad au indahu au qoblahu abadahu faqad awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asari. Allah seluruhnya adalah kegelapan dan meneranginya hanyalah karena dia. Kita ada karena adanya dia. Kita wujud yang diwujudkan. Kita hidup yang dihidupkan. Itu kesadaran yang dibangun. Maka itulah yang dibangun di antara waktu tadi. Bil guduwi wal asol, waktu pagi dan petang. Coba. Tadi semua. Ya. Kita belajar bagaimana untuk menapikan diri kita, sahabat. Ya. Itu saja adalah Abah ingin selalu semuanya bahagia. Karena marilah memahami konsep ini, karena hidup ini adalah kata Abah juga pelajaran buat si jiwa. Sumarodadnahu asfala sapilin, untuk belajar, maka dia tanajul, maka dia harus tarki kembali lagi, ya.